Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat datang di segmen Mahir Menguasai SPSS di channel Mipedia. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan pengujian instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Jadi silakan teman-teman buka aplikasi SPSS-nya. Kali ini kita akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Untuk data latihan, teman-teman bisa akses di link yang saya taruh di deskripsi, bisa diunduh dan juga mengikuti langkah-langkah yang nanti akan saya tunjukkan di video ini. Atau jika teman-teman punya data sendiri, bisa gunakan data tersebut juga. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu uji validitas dan juga reliabilitas. Secara singkat, uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi nanti suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi kita harus memastikan semua butir-butir pertanyaan atau pernyataan tersebut adalah valid sebelum kita melangkah ke tahapan penelitian berikutnya. Sedangkan untuk uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang indikator dari variabel atau konstruk. Jadi suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Kita pakai data yang sudah kita punya. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS ya. Kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita gunakan data yang sudah kita miliki ya. Tabulasi data. Ini nanti saya juga sudah berikan link filenya di deskripsi video. Kemudian kita akan mengukur setiap butir pertanyaan dari data yang kita miliki. Ya, ini merupakan tabulasi data yang kita dapatkan setelah menyebarkan kuesioner uji coba ke minimal 30 responden yang disebar untuk sekedar menguji instrumen sebelum kita melangkah ke tahapan penelitian yang berikutnya. Ya, jadi ini adalah penyebaran kuesioner uji coba ya, hanya ke 30 responden. Ini hasil data tabulasinya. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS yang sudah kita buka ya. Ini jangan lupa posisinya adalah di data view. Kemudian kita panggil data tabulasinya tadi. Kita panggil filenya. Kita klik open, kemudian kita pilih filenya, uji coba kuesioner, dan klik OK. Nah, ini sudah muncul data yang kita miliki. Terdapat beberapa variabel dengan butir-butir pertanyaan di dalamnya. Ya, ini ada X11, X12, X13 dan seterusnya. Kemudian ini ada skor total dari X1. Ini ada X21, X22. Jadi ini saya menamakan butir pertanyaan dari setiap variabel X1, X2, X3 itu dengan penamaan X21, X22 gitu ya. Berarti ini pertanyaan variabel X2 yang pertama, pertanyaan variabel X2 yang kedua, seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan variabel Y. Lalu kita akan uji setiap butir pertanyaan atau pernyataan ini. Gimana cara mengujinya? Cara yang pertama untuk mengujinya adalah dengan mengkorelasikan ya. Cara pertama untuk menguji validitasnya adalah dengan mengkorelasikan setiap butir pernyataan dengan nilai total ya, dengan nilai total, yakni nilai X11 dengan total skor variabel X1 ya. Kemudian nih ya, kita buka. Jadi teman-teman, ini yang saya gunakan untuk video tutorial ini adalah SPSS versi 27 di Mac iOS ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini sudah saya buatkan
shortcut dari menu-menunya. Ya, kalau teman-teman ada yang pakai Windows juga sama saja, atau yang versi di bawah SPSS versi di bawahnya itu 20, 25 itu juga bisa, tetap bisa menggunakan video tutorial ini. Ya, di sini kita bisa lihat kan ada file, kemudian ada edit, ada view, data, transform, analyze. Nah, oke, grabs dan seterusnya. Ini kita mau menguji validitas dulu ya, Teman-teman bisa pilih menu analyze, kemudian teman-teman cari yang correlate dan pilih yang bivariate. Ya, oke. Setelah muncul seperti ini, kita coba uji yang X1, variabel X1 ya. Jadi kita uji yang variabel X1, teman-teman pilih dulu, ini pindahkan X11, X12 sampai dengan skor total X1 ke kolom variabel. Kemudian jangan lupa ini correlation coefficient-nya, diklik yang Pearson dan test of significance-nya yang to tell. Ya, kemudian bisa langsung klik OK. Nah, ini sudah muncul outputnya, output dari uji korelasinya ini. Kita kan mau menguji validitas ya. Ini saya jelaskan dulu secara singkat ya. Jadi ada 3 cara untuk kita menguji validitas dengan menggunakan hasil dari pengujian tadi, analyze, correlation, bivariate. Yang pertama adalah instrumen dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Tuh, jadi kita cari dulu nih R tabelnya berapa. Kita tentukan aja ya, kita tentukan bahwa tingkat kesalahan yang diterima pada penelitian ini 0,05 sampai dengan 0,05 ya. Jadi kita buka R tabel kita, tabel R kita buka. Nah, ini teman-teman cari, kita gunakan yang N-nya adalah 30, kemudian tingkat kesalahannya 0,05 total ya. Jadi R tabel yang pada pengujian kita ini adalah 0,3494. Oke, ingat-ingat 0,3494. Jadi kita punya R tabel 0,3494. Nah, kemudian R hitungnya itu adalah yang tadi sudah kita uji. Ini outputnya. Ini kita lihat angka Pearson correlation-nya ya di setiap instrumen ini ya, berapa. X11 Pearson correlation-nya 0,636, kemudian X12 0,03, X13 0,744 dan seterusnya. Kita bandingkan apakah nilai 0,636 itu lebih besar dari R tabel kita. Ya, tadi R tabel kita 0,394, kemudian hasil R hitung kita adalah 0,36. Jadi terbukti bahwa instrumen ini dinyatakan valid ya dengan cara pertama, yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Kemudian cara yang kedua itu kita melihat nilai signifikan. Ya, nilai signifikansi. Jadi instrumen dinyatakan valid apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi kita lihat nih di output ini, untuk nilai signifikansi X11 adalah 0,00. Nilai signifikansi yang X12 adalah 0,003 ya, dimana nilai-nilai ini semua lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi tadi kalau membandingkan R tabel, R hitung harus lebih besar dari R tabel, namun kalau yang melihat nilai signifikansi, itu nilai signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Kalau yang cara ketiga itu kita sangat mudah ya, tinggal melihat aja yang tanda bintang ya. Jadi yang
ada tanda bintang ini berarti itu valid. Jadi ini pengujian yang dinamakan uji validitas. Silakan nanti teman-teman selanjutnya untuk variabel X2, X3 dan seterusnya teman-teman bisa lakukan secara mandiri dengan mengikuti cara yang tadi telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian reliabilitas nih. Kita kembali dulu ke data view tadi ya. Kita kembali ke page data view yang ini. Kemudian sekarang kita kalau mau menguji reliabilitas, kita cari menu analyze, kemudian kita pilih yang scale. Pilih yang scale dan pilih yang reliability analysis. Dari X11 sampai dengan X15 ini dipilih, kemudian kita pindahkan ke kolom items ya. Jadi yang skor total tidak usah kita masukkan di kolom items. Kemudian modelnya adalah alpha karena kita akan mencari nilai Cronbach alpha pada uji reliabilitas ini. Statistik. Kita klik dulu menu statistik, kemudian kita pilih descriptive for-nya itu yang scale if item delete. Ya, kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini teman-teman hasil dari pengujiannya tadi. Nah, kita bisa lihat nih di reliability statistik. Nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,652. Ya, jadi nilai ini akan kita lihat ya reliable atau tidak itu dengan kriteria variabel dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Jadi ini reliable dengan kriterianya nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Ada juga yang menyatakan 0,7 ya, seperti yang pendapat Numali pada buku Prof. Ghazali. Mungkin kalau ada yang sudah pernah baca buku Prof. Ghazali, itu dia menyatakan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Tapi ini yang kita gunakan adalah 0,6. Karena nilai alpha adalah Cronbach alpha adalah 0,652, itu lebih besar dari 0,6. Maka untuk variabel X1 dinyatakan reliable. Ya, jadi untuk X1 dinyatakan reliable. Nah, jadi teman-teman dari hasil uji coba kita yang tadi sudah kita lakukan disimpulkan bahwa pada pengujian uji validitas setiap butir-butir pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan valid, serta pada pengujian uji reliabilitas jawaban seseorang terhadap pernyataan juga terbukti konsisten atau reliable. Silahkan teman-teman melakukan latihan melalui video tutorial ini. Selanjutnya saya akan berikan video tutorial tentang pengujian asumsi klasik. Jadi terima kasih yang telah menonton video tutorial ini. Semoga sharing yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.